Assalamualaikum ayah bunda, semoga sehat selalu. Hari Rabu sekitar jam 5 pagi, Ray gerasah-gerusu untuk bersiap berangkat kerja. Pagi itu ia harus segera sampai di bandara. Tidak kurang dari jam 6:30 pagi, ia bergegas mandi dan memakai seragam kerjanya. Tampak gagah ketika ia bercermin. Ia menyisir rambut dan menyemprotkan parfum pada tubuhnya. Ray langsung membawa ransel lalu menuruni anak tangga. Dalam rumah terasa sepi, karena masih sibuk dengan kesibukannya masing-masing. Jam hampir menunjukkan pukul 6 pagi, dan Ray langsung bergegas pergi. "Bang, Ray berangkat ya?" "Ya sarapan dulu. Nanti aja di kantin bandara." Ray menaiki mobil sport hitamnya lalu meluncur ke arah bandara, di mana ia bekerja sebagai pilot di salah satu maskapai penerbangan Indonesia. Tepat jam 6 pagi, Ray sudah sampai di bandara. Ia memarkirkan mobilnya lalu bergegas ke kantin dekat Terminal 3. Ray melihat seorang wanita yang selalu terlihat sedang berdiri di Terminal 3. Ia sering sekali berdiri di pintu penumpang yang baru datang setelah penerbangan. Siapa dia? Beberapa hari ini ya, aku sering melihat wanita itu berdiri di sana. Apakah dia sedang menunggu seseorang? Bukan urusan gue juga sih. Boy, astaga Bang El, ngagetin gue aja. Abisnya lu makan pakai ngelamun. Siapa juga yang ngelamun sih Bang? Nah, buktinya lu kaget pas gue nyapa. Lu ngeliatin siapa sih Ray? Kepo. Elah, pengen tahu, bukan kepo. Beda kali. Sama aja Bang. Beda. Serah. Tapi sumpah sih, gue masih penasaran. Lu lagi lihat siapa sih? Elang memaksa. Ia terlalu kepo dengan Reina. Buruan ngomong, nanti malah keburu lu kabur lagi ah. Lu lihat cewek yang berdiri di sana? Ray menunjuk pada wanita yang sedang berdiri itu. Yang mana? Itu yang berdiri di depan pintu kedatangan, yang pakai masker. Oh, yang pakai celana jeans hitam sama atasan motif garis. Emangnya kenapa sama dia? Lu suka? Bukan, gue cuma heran. Perasaan beberapa hari ini kok gue sering lihat cewek itu pagi sampai sore hari ya. Apa cewek yang gue lihat itu orang yang sama atau beda? Tapi ngapain juga tuh cewek berdiri di situ? Pagi sampai sore pula. Elang hanya tersenyum. Dih, malah senyum. Cuma gitu doang kekepoan lu terhadap gue Bang? Bukan. Lalu? Dia itu koas. Di klinik. Masa sih? Tapi nungguin apa coba? Kenapa dia nggak nunggunya di klinik malah di terminal? Elang mengangkat bahunya, pertanda entah kalau dirinya juga tak tahu. Ya udah, lo mau berangkat gak nih? Iya, gue berangkat duluan Bang. Dan Ray pun berlalu pergi. Hampir 1 bulan Jovanka menjadi dokter muda di klinik bandara bersama Devin. Keduanya sekarang akrab sebagai sahabat. Walau tak lepas dari tingkah absurd sang dokter yang kadang membuat Jovanka risih. Tapi karena keabsurdan dan jahilnya Devin, Jovanka menjadi sosok yang ceria. 3 bulan sudah Jovanka ditinggal Alexi. Dan Jovanka memilih untuk menata hidupnya yang baru. Jo, sapa Devin ketika sedang berada di klinik. Jovanka mendongak. Lu gak cari cowok lagi? Devin terkesan ragu untuk menanyakan hal itu. Entahlah, kenapa? Udah saatnya lu bangkit dari keterpurukan, Jo. Udah saatnya lu bahagia dengan lelaki yang bisa jagain lu. Jo hanya menunduk. Jo, sebagai sahabat, gue pengen lihat lu bahagia. Tapi aku merasa Mas Alex masih hidup, Dev. Karena hal itu, lu sering berdiri di pintu Terminal 3. Jo mengangguk. Iya,
Karena terakhir Mas Alex telepon aku, dia minta dijemput di bandara ini. Air mata Jovanka pun akhirnya menetes. Hei, tangan Devin memegang bahu Jovanka. Coba lo ikhlasin perasaan lo akan hal itu dan mulai hidup baru. Mertua lo aja udah mengikhlaskannya. Kenapa lo masih kayak gini sih? Bangkit Jo, bangun dari tidur lo dan mulai merajut mimpi dengan lelaki yang mampu jagain lo. Tapi siapa, Dev? Jo mendongak. Kedua netra sendu itu menatap tajam. Cinta lo. Maksud kamu? Cinta sejati lo. Siapa? Laki-laki yang sering lo sebut Re ke gua. Emang sih, gua gak tahu Re yang lo maksud itu. Wajahnya kayak apa, rumahnya di mana dan hal lain tentang dirinya. Tapi gua yakin Jo, dialah yang dapat membuat lo bahagia. Jo hanya menunduk. Entahlah. Perbincangan terputus ketika ada pasien yang berobat di klinik itu. Jo dan Devin fokus pada pekerjaannya masing-masing. Hingga akhirnya waktu pekerjaan mereka sudah berakhir. Dan jam menunjukkan pukul 4 sore. Udah, ayo balik. Ujar Devin pada Jovanka yang masih mencatat beberapa obat yang telah habis untuk segera dipesan. Nanggung Dev, kamu pulang duluan aja. Ya elah, gue takut lu diculik. Idih, mulai deh kumat. Udah sana pulang duluan. Iya ya, gue gak mau diusir yang kedua kalinya nih. Gue balik duluan ya, bye. Riz, gue balik dulu. Ujar Devin pada overseernya. Setelah Jovanka selesai, ia pun bergegas pulang. Tapi seperti biasa dirinya berdiri di pintu terminal 3. Ia sedang menunggu orang yang keluar dari pintu itu. Dengan harapan ada Alexi di antara salah satu dari mereka. Mas, apa kamu akan datang hari ini? Hampir 1 bulan ini aku menunggu kamu tiap pagi dan sore. Kamu di mana, Mas? Tiba-tiba seorang pria menubruk Jovanka. Sorry, saya tidak sengaja. Ujar seorang pilot yang tak lain adalah Ella. Jovanka tersenyum sambil mengusap air yang telah luruh di matanya. Gak apa-apa. Maaf, bukannya kamu yang ada di klinik ini ya? Kamu dokter muda itu kan? Jo mengangguk. Iya, maaf saya permisi, sudah terlalu sore, saya harus kembali ke kos. Oh, oke. Ternyata cantik juga. Jo berlalu pergi dan Salsa yang bergantian datang. Ngapain kamu? Sayangku udah datang. Elang menggaruk kepalanya. Sebenarnya sih tidak gatal, tapi dia merasa ketahuan sama perempuan cantik yang tak lain adalah pacarnya sendiri. Ya udah, katanya mau pulang. Yuk. Iya, ayo. Elang pun menggenggam tangan Salsa dan bergegas meninggalkan bandara. Sementara di Singapura. Oh, keluh si pria berkacamata. Om udah sadar. Ujar perempuan muda yang mencoba menyadarkannya. Hanya ringikan rasa sakit yang ia keluarkan tanpa menjawab pertanyaan si gadis. Gadis itu berlari meminta bantuan pada dokter atau perawat di sana. Tolong, help me please. Dan tak berselang lama ada dokter perempuan yang menghampirinya. Ternyata ia pandai berbahasa Indonesia. Iya, ada apa? Dokter bisa bahasa Indonesia? Iya, cukup lancar. Apa yang bisa dibantu? Itu dok, pasien yang koma udah sadar. Tapi dia hanya meringik, seperti ada yang sakit. Dokter bisa bantu saya? Iya, mari saya periksa. Si gadis dan dokter itu pun masuk dan memeriksa keadaan pasien. Saya sudah suntikan obat pada infusannya. Tunggu ia sadar. Semoga bisa mengurangi rasa sakitnya. Memang biasanya seperti ini ketika pasien terlalu lama koma. Oh, baiklah. Kira-kira berapa lama pasien akan kembali sadar, dok? Sekitar 1 atau 2 jam. Biasanya akan menunjukkan reaksi.
Baiklah, terima kasih. Dokter pun berlalu pergi. Tinggallah si gadis dan si pasien yang baru sadar dari komanya. Sudah sekitar 2 jam, akhirnya pasien itu sadar. Ia membuka matanya dan melihat ke setiap sudut ruangan yang cukup besar. Banyak perlengkapan alat kedokteran yang tertempel pada tubuhnya yang entah apa namanya. Aku di mana? Apa aku di rumah sakit? Kepalaku masih sakit sekali. Ini siapa? Batin pasien itu ketika melihat ada seorang gadis yang tertidur di kursi tepat di sampingnya. Pasien itu mengusap kepala si gadis. Si gadis pun terbangun ketika merasakan ada sentuhan hangat pada pucuk kepalanya. Om? Aku udah di mana? Om lagi di rumah sakit. Sebentar om, minum dulu. Si gadis pun memberikan 1 gelas air putih yang ada sedotannya. Pasien itu pun meminum cukup banyak air yang ada di dalam genggaman tangan si gadis cantik pemilik tubuh yang tinggi bak seorang model. Makasih. Sama-sama. Apa yang om rasa saat ini? Kepala saya masih sakit. Saya panggilkan dokter untuk memeriksa ya om. Pasien itu pun mengangguk. Gadis itu beranjak dari tempat duduknya. Ia keluar dari dalam ruangan itu untuk mencari dokter. Sedangkan si pasien memperhatikan gadis itu di tempat tidur. Dia siapa? Ia berusaha mengingat, tapi belum semua memori kehidupannya kembali. Ia masih lupa dengan kehidupannya sendiri. Pintu pun terbuka. Si gadis sudah membawa seorang dokter yang bisa berbahasa Indonesia. Karena memang dirinya yang bertanggung jawab atas pasien itu. Permisi, saya periksa ya. Dokter perempuan itu memeriksa keadaan si pasien yang mulai membaik. Oke, semuanya sudah membaik. Dan Nona, mari ikut saya ke ruangan. Gadis itu pun berlalu pergi mengekor dokter perempuan itu dari belakang. Mereka pun berbincang membahas keadaan pasien itu. Silakan duduk. Gadis itu pun duduk di depan dokter. Dan mereka hanya terhalang meja. Pasien sudah membaik. Tapi memori ingat pasien belum sepenuhnya kembali. Jadi pasien tetap harus dalam pengawasan kami. Seumpama si pasien sudah membaik tapi ingatannya belum kembali, ia bisa dirawat di rumah. Sebaiknya Nona sabar mengurus dan bantu ia agar memperoleh ingatannya kembali. Baiklah. Saya kira untuk saat ini hanya hal itu yang dapat saya sampaikan. Iya, makasih dok. Gadis itu pun berlalu pergi meninggalkan ruangan dokter dan berjalan gontai kembali ke kamar pasien tadi. Bagaimana aku membantu mengembalikan ingatannya? Aku juga kan tidak mengenal dia. Akhirnya gadis itu membuka pintu kamar pasien tadi. Pasien itu seperti sedang mengingat-ingat masa lalunya. Berkali-kali gadis itu melihat si pasien seolah ngomong sendiri. Hai om. Pasien itu tersenyum. Om lagi apa? Saya lagi mengingat kehidupan saya. Tapi saya belum mengingat semuanya. Kata dokter pengingatan om akan kembali. Tapi bertahap om, tidak langsung semuanya. Om ada cedera di kepala. Jadi sebagian memori hidup om belum sepenuhnya kembali. Pasien itu hanya diam saja. Ia sedang berusaha mengingat jati dirinya. Om, pasien mendongak tanpa menjawab. Apa om ingat nama om siapa? Pasien itu mengangguk. Nama saya Alexi. Ray, sahut Elang pagi itu. Ray menoleh. Ia melihat Elang sedang berlari mengejarnya. Apa bang? Elang masih terengah. Ia mencoba mengatur nafas sebelum mengutarakan sesuatu pada Reina. Apaan? Tanya Ray lagi yang bersiap untuk ke kantin. Tunggu dulu, capek gue. Ray memutar bola matanya. Gini nih kalau udah tua, lari sedikit aja udah teler.
Sialan lu. Selang beberapa menit Ella mengajak Ray duduk di salah satu bangku untuk menunggu kedatangan penumpang pesawat. Saat itu masih pukul 5:30 pagi. Ray, apaan? Ternyata dokter muda itu cantik. Terus, gue kemarin kesengaja nembuk dia. Ternyata benar-benar cantik, Ray. Terus apa hubungannya sama gue, Bang? Kali aja lu mau deketin dia. Bang Elang gak terbang, telat loh. Mati gue, lupa kalau jadwal gue pagi. Yaudah, bye. Elang pun berlari dengan terburu-buru. Sementara Ray melangkahkan kakinya menuju kantin, karena penerbangannya masih 2 jam ke depan. Dan lagi, Ray melihat wanita itu kembali berdiri di tempat yang sama. Tidak banyak yang ia lakukan di sana, hanya berdiri, menatap ke arah pintu kedatangan penumpang. Siapa sih? Pesan apa, Mas? Teh manis hangat sama lontong sayur. Baik, tunggu sebentar ya, Mas. Ray masih menunggu pesanannya sambil memperhatikan wanita itu. Ray mulai memperhatikan penampilan gadis itu. Rambut panjang yang diikat. Penampilan yang menurutnya bergaya casual. Jo, kenapa gue ingat lo ya? Ray masih menatap dan memperhatikan wanita itu. Ini pesanannya, Mas. Ray mulai makan, tapi matanya masih tetap ke arah wanita itu. Hingga akhirnya wanita itu pergi dari tempat ia berdiri. Sedangkan Ray masih melanjutkan sarapan paginya. Mbak, lontong sayur sama teh manis 1 ya. Sama gado-gado 1 dibungkus. Baik, tunggu sebentar. Ray melihat pada lelaki yang barusan memesan menu yang sama dengannya. Kecuali gado-gado. Dev. Pekik Ray dari tempat duduknya. Ray. Devin menuju ke meja Reina dan ikut duduk di sana sambil menunggu pesanannya. Gimana kabar lu, Bos? Ujar Devin sambil bersalaman layaknya seorang lelaki. Baik. Gimana dengan lu, Dok? Cukup baik. Devin menggaruk kepalanya. Kenapa? Lu sakit ya? Enggak. Lalu? Agak meriang. Lah, kenapa lu kerja? Karena tanggung jawab, Ray. Ya juga sih. Ya udah, banyakin makan dan minum. Lu kan dokter, pasti tahu lah obat yang lu butuhin. Gue duluan ya, semoga cepet sembuh. Ujar Ray dan berlalu pergi. Oke, thanks bos. Ray dan Devin mempunyai tubuh yang sama-sama jangkung. Walau usia mereka selisih sekitar 4 tahun, Devin lebih tua dari Reina. Tapi tubuh mereka hampir sama, paling berbeda 2 atau 3 senti saja. Devin kembali ke ruang kerjanya setelah pesanannya selesai. Dan terlihat Jovanka sedang duduk di kursi kerjanya. Ia tampak sedang menulis. Ini sarapan pagi lu? Devin memberikan lontong sayur dan teh manis untuk Jovanka. Thanks ya, Dev. Berapa nih aku harus bayar? Kagak usah bayar, gratis. Gue baru gajian. Wah, makasih ya. Devin pun mengangguk. Akhirnya mereka sarapan pagi sebelum memulai aktivitas klinik. Jovanka dan Devin tengah disibukkan dengan pasien yang datang ke klinik mereka. Di sisi lain juga Ray sedang menjalankan kewajibannya sebagai seorang pilot. Kesibukan mereka yang membawa pada waktu-waktu akhir bekerja. Hingga tak terasa, waktu mereka bekerja telah usai. Semuanya tengah bersiap untuk bergegas pulang. Tiba-tiba ponsel Renan bergetar. Ia merogoh ponsel itu dari dalam saku celananya. Adara, SMS. Ray menyentuh layar ponsel itu dan membaca pesan dari Adara. Kak Ray, tolong kasih tahu Kak Devin dong. Adara minta dijemput di toko buku selepas dia tugas. Maaf ya, Dara menghubungi nomor kakak. Soalnya handphone Kak Devin mati. Oke. Ray pun berjalan cepat untuk menyampaikan pesan dari Adara untuk Devin. Yah, yang jago udah beda orang. Keluh Renan saat melihat klinik bandara itu.
Ray berjalan cepat, setengah berlari ke arah parkiran. Ternyata Davin masih terlihat berjalan dengan seorang wanita. Davin! Davin pun berhenti. Wanita yang di sampingnya pun ikut berhenti. Sedangkan Ray menuju ke arah mereka. Ray sudah sangat berbeda. Ia semakin tampan dan berkarisma dengan seragam pilotnya. Dev, sapa Ray yang masih mengatur nafasnya. Kata Adara, Ray? Kalimat Ray terhenti ketika wanita itu menyapanya. Ray mengernyitkan dahi. Ia bingung dengan wanita yang memanggil namanya. Wanita itu sedang memakai masker kala itu. Akhirnya wanita itu pun membuka maskernya. Terlihat sudah wajah cantik di balik masker yang ia rindukan selama ini. Jo, keadaan menjadi hening. Tatkala sepasang kekasih yang dulu terpisah kini kembali dipertemukan. Riuh orang yang ada di bandara pun seakan tak terdengar. Mata mereka begitu intens saling tatap. Halo? Davin melambaikan tangannya pada Ray dan Jovanka saling bergantian. Kalian kenapa sih? Ada gua lo di sini. Jangan jadiin gue kayak obat nyamuk di antara kalian, oi. Rainan tersadar. Begitupun Jovanka yang langsung memalingkan pandangannya. Sorry. Gue malah lupa. Lo disuruh Adara buat jemput dia di toko buku langganannya. Yah, Jo, sorry nih, gue gak jadi antar lo balik deh. Oh iya, Ray, lo aja yang antar Jo ke kosannya ya. Deket kok. Baiklah. Gak usah, ujar Jovanka. Davin merasakan ada yang aneh di antara keduanya. Apakah Ray yang dimaksud Jovanka itu laki-laki ini? Ya udah, terserah kalian baiknya gimana. Kan kalian udah gede. Gue balik duluan ya. Bye. Davin pun berlalu pergi meninggalkan mereka. Waktu seakan terhenti ketika pertemuan itu kembali terjadi. Ray mengira dirinya tidak akan pernah dipertemukan dengan wanita cantiknya. Pacar pertama yang sulit dilupakan olehnya. Mereka terpisah karena orang tua sang wanita yang tidak merestui hubungannya. Jo sangat kagum dengan lelaki berseragam pilot yang ada di hadapannya. Laki-laki inilah yang dulu tidak dikasih restu oleh papanya. Hingga jalinan kasih mereka kandas begitu saja. Tanpa ada kata putus dari kedua belah pihak. Karena tidak ada sedikit pun niat mereka untuk berpisah. Itu semua terjadi karena Jovanka yang dipaksa menikah dengan Alexi. Seorang dokter kaya dan mempunyai paras induk. Jo, aku antar balik ya. Gak usah, Ray. Aku gak mau ngerepotin. Suara yang sangat dirindukan oleh Rainan selama ini. Lebih dari 3 tahun. Enggak kok, aku sama sekali gak ngerasa direpotin. Ya udah, iya. Makasih ya sebelumnya. Ray tak menjawab. Ia hanya tersenyum simpul. Ketika melihat wajah Jovanka yang dulu berurar air mata kini kembali tersenyum ceria. Tuhan, semoga senyuman ini akan selalu aku lihat. Setelah lebih dari 3 tahun, aku merindukannya. Jo dan Ray berjalan berdampingan menuju parkiran. Silakan. Ray membuka pintu mobil sport warna hitam miliknya. Makasih. Jovanka pun masuk ke dalamnya. Hanya keheningan yang terjadi di dalam mobil. Untung saja hanya beberapa menit. Perjalanan mereka pun berakhir karena sudah sampai di kos Jovanka. Jo, boleh aku mampir ke kosmu? Boleh, mari. Jo membuka handle pintu dan keluar dari dalam mobil Rena. Jo berjalan di depan dan Ray mengekor di belakang. Silahkan, ujar Jovanka ketika pintu kosnya sudah dibuka. Tunggu sebentar ya. Jo berlalu ke belakang. Ray pun duduk di kursi ruang tamu. Tak berselang lama Jo pun kembali dengan membawa minuman kaleng dan beberapa camilan untuk Ray. Mereka seperti 2 orang yang belum saling mengenal. Atau mungkin karena malu. Entahlah,
Hanya hati mereka yang tahu. Ray menatap wajah Jovanka yang sedang tertunduk, tanpa berani menatap wajah lelaki yang ia sayang. Ada debar yang kembali mengencang ketika lelaki yang ia sayangi ada di dekatnya. Ray juga merasakan hal yang sama. Tak ayal keduanya hanya membisu karena malu. Ray, yaudah kamu duluan. Kabar kamu gimana? Baik. Bagaimana denganmu? Sepertinya bukan hal itu yang ingin mereka tanyakan. Tapi karena terlalu grogi dan malu, akhirnya mereka menanyakan hal yang sesungguhnya tidak perlu ditanyakan. Kurang lebih 15 menit berada dalam ruangan sempit, serta obrolan yang tak penting. Akhirnya Ray memutuskan untuk pulang. Jo, lain kali aku boleh main kesini nggak? Boleh. Ya udah, aku pamit. Permisi. Ray bangkit dari kursi tamu menuju pintu kos Jovanka. Dan ia pun mengekor Ray dari belakang sampai ke halaman kosnya. Ada perasaan baru yang dulu pernah mereka rasa, kini mulai bersemi. Akankah mereka bersatu? Jo masuk ke dalam kamar. Ia menenggelamkan tubuh mungilnya ke atas ranjang yang tidak terlalu besar. Ia menarik nafas dan mengeluarkannya perlahan. Tuhan, akhirnya Engkau pertemukan kami. Terima kasih Tuhan. Jo benar-benar sangat bahagia sore itu. Cintanya telah kembali. Ia terus terbayang wajah pilot tampan yang tak lain adalah pacarnya di masa lalu. Sekarang, entahlah. Terdengar suara pintu kos Jovanka diketuk. Jo bangkit dari ranjangnya dan bergegas untuk membuka pintu kamar. Mama Nadia, ternyata mertuanya datang sore itu. Masuk, Wah. Nadia pun masuk ke dalam kos yang berukuran kecil itu. Gimana kabarmu sayang? Baik, Ma. Mama dan keluarga di Bandung gimana? Baik, Jo. Dan mereka pun mengobrol ke sana kemari, karena cukup lama juga mereka tak pernah bertemu. Jo. Iya, Ma. Apa kamu gak nyari lagi pasangan untuk hidup? Entah, Ma. Kenapa? Jo belum siap. Sayang, Mama dan Papamu mendukung, seumpama kamu mencari pengganti Alexi. Kami sudah mengikhlaskan dirinya pergi. Tapi Mama minta jangan sampai hubungan kita terputus ya seandainya kamu sudah punya pasangan baru. Bersambung.